Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjelaskan ada 10 adab terhadap tetangga. Kenapa di dalam Islam diatur tentang adab-adab bertetangga? Supaya hubungan kita dengan tetangga itu baik. Supaya kita itu dengan tetangga tidak berselisih paham. Hubungan kita harmonis terjalin. Karena bagaimanapun Pak, yang tahu duluan tentang kondisi kita itu jiran kita. Kalau kita susah, itu yang tahu itu jiran kita, yang nolong itu jiran kita. Itulah sebabnya maka Islam mengajarkan bagaimana adab-adab bertetangga menurut Islam. Dalam kesempatan ini kita akan jelaskan ada 10 hal. Mudah-mudahan 10 ini dapat kita laksanakan dalam hidup kita bertetangga. Apa yang pertama? Berbuat baik dengan tetangga. Jangan ganggu tetangga. Jangan hina tetangga. Jangan rendahkan tetangga. Islam mengajarkan kepada kita di dalam surah An-Nisa ayat 36 tadi saya bacakan, menunjukkan bahwa betapa tingginya kedudukan tetangga. Oleh karena itu para jamaah berbuat baik semampu kita dengan tetangga. Jangan timbulkan perselisihan dengan tetangga. Yang kedua, apa adab kedua terhadap tetangga yang harus kita laksanakan? Yaitu tidak menyakitinya dengan bentuk perbuatan maupun bentuk perkataan. Jadi menyakiti tetangga itu ada dalam bentuk perbuatan maupun dalam bentuk perkataan. Dalam bentuk perbuatan misalnya membuang sampah di halamannya, membuang bangkai di belakang rumahnya, menyetop aliran air di comberannya sehingga melimpah ke sumurnya. Ini kan hal-hal kecil, Pak. Hal-hal inilah bisa yang memicu perselisihan di antara kita. Dalam bentuk perkataan merendahkannya, mengolok-oloknya, meremehkan tetangga, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, la yadkhul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan tetangga, dari gangguan tetangganya tentang kejelekannya. Nggak aman kita Pak dengan tetangga yang kadang-kadang suka menyakiti, kadang-kadang menyetel suara kuat kurang kuat, padahal udah lewat tengah malam. Ini juga mengganggu tetangga yang memang tetangga itu butuh istirahat. Mungkin tetangga itu usianya udah tua, mungkin dia punya anak kecil. Hal-hal semacam ini harus kita perhatikan. Ya, jangan sakiti tetangga dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Yang ketiga, apa adab kita dengan tetangga? Memberikan pertolongan
kepada tetangga yang membutuhkan, memberikan pertolongan di saat tetangga kita mendapatkan kesusahan, apalagi musibah dan kemalangan. Ingatlah, kita akan tahu betul peran tetangga di saat kita dapat musibah. Keluarga semua di rumah sakit mempersiapkan orang tuanya meninggal di rumah sakit. Jenazah akan dibawa pakai ambulan. Urusannya kan banyak administrasi. Di rumah nggak ada siapa-siapa, cuma anak-anak kita kecil. Tapi sebaik jenazah itu sampai ke rumah kita, ya semua udah siap. Rumah bersih ditata, teratak sudah didirikan, terpal sudah ada, tempat mandi jenazah sudah siap. Bahkan kadang-kadang jiran kita itu berinisiatif untuk masak di rumah lain, bukan tempat kesusahan. Yang kedua, kita juga tahu peran tetangga dikala kita ada acara. Misalnya menikahkan anak kita khitanan, kita bikin acara di rumah. Kalau seandainya acara kita itu satu pun jiran nggak datang, itu menunjukkan betapa kita tidak baik dengan tetangga. Itu jadi nilai bagi orang lain. Kalau orang itu udah nggak baik sama tetangganya, itu udah dinilai nggak baik lah. Makanya di dalam satu hadis Nabi dijelaskan, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa yang memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Jangan bakhil bantu orang lain. Yakinlah Allah akan bantu kita, karena kita suka bantu orang. Wa man farraja am muslimin kurbatan farajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang mengangkat kesusahan seorang muslim, maka Allah akan mengangkat darinya kesulitan dari kesulitan yang ada pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita suka menolong orang lain, maka Allah mengangkat kesulitan kita nanti di akhirat kelak. Amin. Ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Yang keempat, apa adab kita dengan tetangga? Menutup aibnya. Aibnya itu artinya keburukannya. Menutup segala aibnya. Segala keburukannya jangan disebarluaskan. Apalagi dia itu tidak ingin rahasianya diketahui oleh orang lain. Karena masing-masing kita ini Pak ada rahasia kita yang orang lain tak boleh tahu. Dan kita tidak ingin masalah kita yang buruk itu disingkap-singkap orang. Dibuka-buka aib kita, keburukan kita, diceritakan ke sana ke semari, menjadi konsumsi orang, masyarakat umum. Kita tidak menginginkan begitu. Maka di dalam satu hadis Nabi Muhammad dijelaskan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib, menutup keburukan saudaranya, ya, maka Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Jadi kita tidak ingin aib kita itu nanti ditonton orang banyak pada hari kiamat, dipublikasikan, dilihat orang banyak. Kita tidak ingin. Maka di dunia ini kita tutup keburukan saudara kita,
nanti keburukan kita itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ini kadang-kadang kan punya Pak latar belakang yang memang kita sudah pendam, kita kubur dah lama ya. Maka jangan dibuka-buka kembali, dan itu dilarang dalam hukum agama kita Islam. Yang kelima, adab dengan tetangga. Apa yang harus kita lakukan? Saling berbagi dengan tetangga. Jangan kita bakhil, jangan pelit dengan tetangga. Kalau ada kita berikan, karena hidup ini dua aja dia. Kadang-kadang memberi, kadang-kadang menerima. Jangan hidup kita ini mau menerima aja tapi tidak mau memberi. Kadang-kadang kita memberi, kadang-kadang kita menerima. Maka ucapan kita terima kasih, diterima dikasih. Sampai dalam satu hadis Nabi pernah menjelaskan dalam satu hadis. Ini hadis tentang kiasan. Kata Rasulullah, "Iza tabahta maraqatan." Jika engkau memasak makanan yang berkuah, fa'aksir ma'aha, maka perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan perhatikanlah tetanggamu. Ini kan kiasan. Bukan berarti kita masak tuh airnya banyak dikasih semuanya air, bukan. Artinya teringatlah sama tetangga. Sedikit ya ada, sedikit inilah yang ada. Ya, sedikit tanda teringat ada, banyak tanda ada. Nah, itu dia bahasa kita. Ada hadis yang kedua, Rasulullah menjelaskan tentang memberi ini. Memberi dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, "Ya nisa'al muslimati, wahai wanita-wanita muslimah, la tahkiranna jaratan li jaratiha." Janganlah seorang tetangga yang meremehkan hadiah pemberian tetangganya. Walau firsana syatin, meskipun pemberian itu berupa ujung kaki kambing yang telah dimasak, kikilnya itu kan kecil, tapi kita nggak boleh meremehkan. Makanya Islam mengajarkan kepada kita, Pak, nggak boleh meremehkan makanan. Rasulullah mengajarkan kalau memang mau dimakan nggak boleh kita menghina makanan. Jangan kita bilang kalau seperti ini di rumah saya pun banyak, jangan. Mungkin kita nggak mau, jiran tetangga kita kan mau. Nggak boleh dalam Islam ini Pak kita merendahkan makanan, ya, menghina makanan, apalagi menghina pemberian orang lain. Islam mengajarkan kepada kita untuk menghargai pemberian orang. Yang keenam, apa adab sesama tetangga? Menjenguk tetangga yang sakit. Ketika tetangga ada yang sakit, ia berhak untuk dikunjungi. Dan kita dalam mengunjunginya tuh Pak, nggak boleh kita beda-bedakan. Jangan bedakan status sosial orang. Kalau yang kaya kita datangi, kalau yang miskin kita nggak datangi, nggak boleh. Jangan bedakan status sosial orang. Betapa kita kalau mengunjungi orang sakit, senang betul ya Pak dikunjungi itu. Apalagi kita datang itu
ya, mendoakan dia, memberikan dorongan, berarti kan ya Wak, kawan awak datang, jamaah masjid awak datang, ya, menghibur kita, nanyakan, ya, kami kecarian, udah 3 hari kok nggak masuk ke masjid, kemana aja, rupanya sakit. Kami doakan mudah-mudahan sehat, nanti kita sama-sama lagi sholat jamaah di masjid. Berarti orang datang tuh berarti, ya. Makanya di dalam satu hadis, apabila kita mendatangi orang sakit di waktu pagi, 70.000 malaikat doakan kita sampai sore. Dan apabila kita mendatangi orang sakit di waktu sore, 70.000 malaikat doakan kita sampai pagi. Jadi kalau kita pun mendatangi saudara kita yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, pertama, jangan terlalu lama. Apa sebab? Mungkin saja dia ingin istirahat, ya. Yang kedua, jangan bertanya yang tidak perlu-perlu, yang nggak ada manfaat dan nggak ada faedah. Dia nggak butuh itu. Yang ketiga, kalau kita ada rezeki, bawalah buah tangan. Kalau ada, kalau tidak pun tidak mengapa. Dan yang keempat, kalau datangi, doakan dia. Mudah-mudahan dia disihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senang kita. Ya, karena mungkin suatu saat awak pula gantian sakit. Karena kita suka datangi kawan kita yang sakit, maka kita sakit pun orang banyak datang doakan awak. Itulah hubungan yang indah yang diajarkan dalam ajaran agama kita Islam. Yang ketujuh, apa adab kita dengan tetangga? Turut berbelasungkawa ketika tetangga kita dapat musibah. Mengunjungi tetangga saat mendapat musibah, terutama musibah kematian. Jamaah yang dirahmati Allah, jujur kita akui, kalau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, yang pernah hidup bersama kita, itu goyah, Pak. Bisa goyah kita. Dan di saat kita goyah itulah butuh orang lain datang. Maka di dalam Islam, apabila ada keluarga kita, saudara kita yang dapat kemalangan, kita disuruh datang mengunjunginya 3 hari 3 malam. Untuk apa tuh Pak? Untuk menasihati, menggembirakan dia, memotivasi. Jangan sampai goyah, jangan sampai salah langkah. Maka kita datang kepadanya, pertama menasihati dia. Ya, menasihati dia untuk supaya menerima, inilah takdir, ketentuan Allah. Yang kedua, mengajak dia untuk sabar, untuk kuat menghadapi musibah ini. Yang ketiga, mendoakanlah. Mendoakan dia, orang yang sudah meninggal tentunya, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diterima amal ibadahnya, dan diampuni segala salah dan silapnya. Dan memang kita datang di saat saudara kita dapat musibah, kita harus menyempatkan diri kita untuk menyolatkannya atau turut serta mengantarkan jenazahnya sampai ke perkuburan. Karena kalau kita mensolatkan jenazah, pahalanya 1 qirat. 1 qirat itu Pak sama dengan 1 gunung Uhud. Besar enggak gunung Uhud?
Kalau kita ngantarkan sampai ke pekuburan, Pak, pahalanya 2 gunung Uhud. Begitu besarnya pahala itu. Padahal sebentar aja yang kita lakukan. Kalau kita ada waktu, ada kesempatan, ya, begitu juga kita nasihati. Sedih itu boleh, nangis itu boleh, yang nggak boleh itu meratap dengan perbuatan dan meratap dengan ucapan. Dengan perbuatan mukul-mukul kepala, ngoyak-ngoyak baju, ya, nangis menjerit-jerit, itu termasuk perbuatan yang dilarang, haram hukumnya. Menyakiti jenazah, itulah yang kita nasihati agar dia tidak melakukan itu, karena perbuatan seperti itu meratap adalah perbuatan orang-orang jahiliyah, dilarang oleh agama kita Islam. Menangis itu boleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Apalagi Pak, kadang-kadang kamarnya tuh tak dirubah sampai sekian bulan, sampai sekian tahun, nggak boleh. Itu menambah kesedihan yang berlarut-larut, ya. Kembali kita disuruh dalam kondisi aktivitas kita semula. Jangan sampai kita larut dengan kesedihan. Itulah tak boleh dalam agama kita Islam. Karena kita juga bakal mati sama kita. Yang meninggal dunia itu udah selesai urusannya. Tinggal kita yang masih hidup ini, kalau dia orang taat ibadah kepada Allah, mudah-mudahan kita juga taat ibadah, kita akan dipertemukan nanti bersamanya di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, apa adab kita dengan tetangga? Merasa gembira kalau tetangga itu mendapatkan kesuksesan. Tetangga itu dapat rezeki yang banyak, senang. Wah. Apalagi dia berada di sebelah rumah awak, anaknya selesai sekolahnya, dapat gelar sarjana, dia syukuran, awak pun diundangnya, awak datang ucapkan selamat ya. Mudah-mudahan anak-anak kami juga bisa meniru, mendapatkan seperti yang kalian dapatkan. Kan enak berjiran seperti itu, Pak. Jangan ada orang berjiran itu dengkinya luar biasa sama jiran, irinya luar biasa, pantang nengok jiran itu beli sesuatu, mulai dia irinya pun berkembang, dengkinya pun berkembang. Jangan sampai jiran membeli kulkas, ya, dia kepanasan. Jangan sampai jiran membeli mobil, dia masuk rumah sakit ruang ICU langsung. Na'udzubillah. Gembira kita, senang kita. Itulah yang disebutkan Rasulullah SAW dalam satu hadisnya. Kata Rasulullah, apakah kalian tahu apa saja hak tetangga itu? Sahabat menjelaskan, jelaskanlah ya Rasulullah kepada kami. Kata Rasulullah, jika tetanggamu minta tolong kepadamu, maka kau tolong semampumu. Jika tetanggamu minta pinjaman, maka engkau berilah pinjaman kalau memang kamu mampu. Jika tetanggamu mendapatkan kebaikan, maka engkau ucapkan selamat untuknya. Senang kan? Selamat kita ucapkan kepada. Jangan kita ada perasaan nggak enak dengannya. Dan jika dia ditimpa musibah, maka hiburlah hatinya, hiburlah dengan kesabaran. Nikmat kita punya tetangga seperti itu. Ya, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan kita menjadi tetangga yang baik,
yang bisa memberikan keamanan bagi tetangga kita yang lain. Yang kesembilan, apa adab kita sesama tetangga? Hendaklah kita berbicara dengan sopan dan santun dengan tetangga. Bila bertemu, ucapkan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saling doakan awak jumpa. Ya, saling doakan awak sama dia, bertemu, berbicara dengan sopan, berbicara dengan santun, bicaranya tidak menyakitkan, bicaranya tidak meremehkan, bertanya kepada hal-hal yang penting-penting. Jangan kita ini hidup ini usil kali dengan tetangga. Hanya ada modelnya, Pak. Jangan sampai kita ini terlalu usil dengan tetangga dan terlalu mengurusi tetangga. Sampai Rasulullah menjelaskan dalam satu hadisnya, kalimatut thayyibah shadaqatun. Berkata yang baik, yang sopan, yang santun itu sedekah. Kalau kita nggak bisa memberikan materi, memberikan uang, memberikan harta, ngomong yang baik aja itu udah bentuknya sedekah. Nggak ada ruginya kalau kita bicara yang baik dengan jiran tetangga kita, yang sopan, yang santun. Yang terakhir, apa adab kita dengan jiran tetangga kita? Yaitu saling memberi maaf bila mereka melakukan kesalahan dan kesilapan. Agama kita mengajarkan untuk saling memberi maaf jika mereka melakukan kesalahan dan kesilapan. Kadang-kadang itu bisa terjadi, tapi ingat, tetangga kita bisa melakukan kesilapan dan kealpaan, kita juga kadang-kadang bisa melakukan kesalahan yang sama. Ya, dengan kita banyak memberikan maaf kepadanya, maka kalau kita pun melakukan kesalahan, insya Allah dia akan memaafkan kita. Kalau dia melakukan kesalahan yang harus kita tegur, kita arahkan. Ya, ini kan jalan ini kita bikin bagus, janganlah jalan itu dilobang-lobangi. Kita kasih tahu. Ya, kita arahkan yang bagus. Orang jalan itu dibikin untuk yang bagus kok. Jangan dibikin yang menyusahkan orang susah jalan di tempat kita. Bayangkan seandainya jalan itu disulitkan orang lewat, setiap orang lewat tuh Pak doanya yang jelek. Na'udzubillah. Ada satu hadis Pak ya. Ada seseorang di surga nanti, dia bebas kemana-mana. Ya, di surga nanti dia bisa ke sana, bisa kemari, dia bebas kemana-mana. Nabi berceritanya. Jadi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa amalannya waktu di dunia? Kata Rasulullah SAW, dia pernah memotong pohon yang menghalangi orang jalan. Pohon ini hampir tumbang Pak, ngalangi orang jalan. Dia potong supaya dia berniat supaya orang mudah jalan. Itulah yang diberikan Allah. Itu kan perkara kecil tapi bisa jadi besar. Sampai di dalam Islam, iman itu cabangnya kan 60. Salah satu yang paling kecil menyingkirkan duri dari jalan. Itu cabang iman. Jangan sampai kita sengaja meletakkan duri di tengah jalan. Tentu saja itu salah dalam ajaran agama kita Islam, nggak dibenarkan. Itu bukan cara-cara yang diajarkan oleh agama Islam. Ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan. Tidak sampai seperti itu. Apalagi meletakkan paku pula di tengah jalan. Setiap orang naik kereta kempes ban orang. Na'udzubillah. Inilah hal-hal yang penting kita perhatikan
dalam kita berjiran tetangga. Mudah-mudahan kita menjadi jiran yang baik. Sebagai penutup ada satu doa. Doa ini mudah-mudahan bisa kita ingat baik-baik agar kita mendapatkan jiran tetangga yang baik. Sampai dalam agama kita, Pak, kalau kita mau pindah satu tempat, perhatikan jiran kita siapa. Begitulah pentingnya. Doa yang harus kita ingat, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari jiran yang buruk perangainya. Mudah-mudahan kita mendapatkan jiran yang baik, dan mudah-mudahan kita jadi jiran yang baik. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sampai bertemu kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.